Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pupun Purnawati, guru SMA Pesilungan 2 Cimahi. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana mengatasi siswa yang bolos sekolah. Dalam bahasanya yang pertama adalah deskripsi permasalahan yang dihadapi, yaitu siswa yang sering bolos sekolah. Kemudian yang kedua, akar permasalahan dari fenomena ini, kemudian bagaimana alternatif solusi, dan bagaimana pula hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi. Deskripsi permasalahan, bahwa permasalahan bolos sekolah adalah merupakan permasalahan yang dilakukan oleh siswa. Tentang bolos sekolah, itu adalah fenomena yang ada di beberapa sekolah, terutama untuk sekolah menengah tingkat atas. Bolos ini merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing lagi. Fenomena ini kalau dibiarkan begitu saja, maka nanti akan terus bertambah banyak. Seperti bola salju yang terus menggelinding, makin lama semakin bertambah besar, berarti yang bolos semakin lama semakin bertambah jumlahnya, dan ini perlu penanganan yang lebih serius, terutama dari pihak sekolah dan orang tua. Nah, yang merupakan permasalahan siswa dari membolos ini, yang lebih khawatir lagi yaitu permasalahan ini populer dan dilakukan oleh siswa, dan mereka melakukannya dengan sadar, sehingga ini adalah sesuatu yang perlu penanganan karena mereka melakukan kesalahan yang disadari. Kemudian fenomena siswa yang bolos ini bukan fenomena baru, tapi ini muncul sudah lumayan lama, sehingga menjadi bertambah populer di kalangan pelajar. Bagaimana nantinya kalau mereka sudah terjun ke dunia kerja, kalau membolos dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Nah, akar permasalahannya, kenapa mereka membolos? Yang pertama adalah karena mereka mengalami kejenuhan. Jenuh dalam belajar, jenuh dalam berada di dalam kelas untuk belajar, mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh ibu bapak guru. Nah, kejenuhan ini pun muncul dengan dua versi. Yang pertama adalah mungkin karena faktor internal. Faktor internal itu adalah berada dalam diri siswa itu sendiri, bahwa mereka membolos karena rendahnya motivasi belajar yang ada pada diri mereka sendiri. Padahal motivasi ini dibutuhkan, harus ada. Kalau seorang pelajar mau berhasil, ya harus ada kesemangatan untuk belajar. Kemudian yang kedua, kejenuhan bisa dikarenakan karena faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar. Dari mana faktor eksternal yang mengakibatkan siswa bolos, malas untuk masuk ke dalam kelas di jam-jam efektif belajar? Yang pertama mungkin karena sistem pendidikan yang ketat, tanpa diimbangi dengan pola pengajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, tantangan buat guru bahwa menyajikan pembelajaran di dalam kelas itu harus sedemikian rupa sehingga anak tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan mereka bersemangat untuk belajar. Berarti harus menyajikan cara pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian bisa pula bahwa mereka bolos sekolah karena faktor eksternal, yaitu dipengaruhi oleh teman yang tadinya dia tidak akan bolos, tapi karena teman dekatnya atau teman yang tempat mereka mencurahkan segala keluh kesahnya, biasanya teman terdekatnya dipengaruhi, sehingga yang asalnya tidak ada niatan untuk bolos menjadi ngikut temannya yang bolos.
Kemudian bisa juga karena kurang dukungan dari keluarga. Kalau keluarganya sudah tidak mendukung terhadap anaknya untuk belajar dengan benar di sekolah, maka anak nantinya akan ogah-ogahan sehingga bolos dalam jam-jam aktif atau bolos dari sekolah. Kemudian bagaimana alternatif solusi? Alternatif solusi dari permasalahan siswa yang sering bolos sekolah itu, yang pertama adalah siapapun yang ada di dekat siswa tersebut harus meredam kemarahan. Dengan dia bolos sekolah, jangan dimarahi, tapi harus didekati, digali baik oleh guru maupun oleh orang tua apa permasalahannya sehingga dia tidak mau masuk di dalam kelas atau ke sekolah di jam-jam efektif. Kemudian yang kedua, harus memiliki pikiran yang terbuka, berpikir secara positif. Apa yang mereka pikirkan adalah tentang masa depan. Kalau sering bolos, maka seperti apa masa depan dia yang sering bolos? Yang rajin saja belum tentu bisa mencapai cita-citanya dengan mulus, apalagi sering bolos. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang tua itu atau guru juga sama, harus tegas kepada anak. Dengan tegas kepada anak, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang dilarang, mana yang tidak boleh diikuti, itu harus tegas kepada anak. Kemudian yang berikutnya adalah kenali masalah anak. Jadi orang tua itu jangan sampai anak punya masalah, orang tua tidak tahu. Demikian juga guru. Siswanya punya masalah, gurunya tidak tahu apa yang sedang dihadapi, permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswanya. Sehingga ketika anak bolos sekolah, seorang guru harus tahu seperti apa akar permasalahannya sehingga dengan mudah nanti menemukan alternatif solusinya. Kemudian berikutnya adalah jalin komunikasi yang baik. Baik guru atau baik orang tua jalin komunikasi dengan siswa ataupun dengan anak. Oleh karenanya tidak akan ada kekosongan di diri anak yang pada akhirnya anak akan mencari solusi sendiri di luar, mungkin dengan teman atau dengan yang lain sehingga dia tidak masuk sekolah dan kemudian mencari solusi yang salah. Berikutnya adalah mencari solusinya harus dengan cara bersama-sama. Ketika anak punya masalah, maka orang tua jangan tinggal diam. Orang tua menggali permasalahannya, apa didekati anak, kemudian dicarikan solusi. Berikutnya adalah beri pemahaman kepada anak, walaupun pemahaman itu pemahaman sederhana tentang bagaimana masa depan yang harus dipersiapkan sejak sekarang. Sehingga mudah-mudahan dengan cara ini siswa bisa punya tanggung jawab untuk selalu hadir di dalam kelas, menggali ilmu, dan mereka sudah bisa memprediksi seperti apa masa depan mereka. Kemudian jalin hubungan yang baik dengan guru. Antara siswa dan guru harusnya komunikasinya jangan sampai terhambat, jangan sampai tersendat, tapi harus ada komunikasi yang lancar antara guru dengan siswa binaannya. Berikutnya dari alternatif solusi ini kita ambil sebagian atau beberapa bagian dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita memiliki problem anak atau siswa tidak masuk atau dia bolos pada jam-jam efektif sekolah. Cara ini saya terapkan di sekolah kami pada anak didik kami dan alhamdulillah dengan didekati, dengan dikenali permasalahannya, kemudian dicarikan solusi-solusinya sehingga siswa juga
senang dicarikan solusi oleh gurunya, akhirnya dari hari ke hari siswa yang bolos menjadi berkurang, dan alhamdulillah dengan cara ini kami dapat dikatakan berhasil, ya, hasil pemecahan masalah belajar siswa bisa tercapai, sehingga saya berkesimpulan dengan cara seperti ini maka siswa yang bolos pada bulan berikutnya itu menjadi berkurang. Adapun sumber yang saya pakai adalah dari net, dan sebagian yang lainnya adalah pengalaman saya sendiri dalam mengenai siswa yang sering bolos sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.